Terima kasih Yang Mulia. Kami ada dua pertanyaan yang ingin kami ajukan. Walaupun sebagian tadi sudah disinggung oleh kolega kami dari pemohon satu. Tapi saya ingin masuk saja kepada dua hal. Pertama, tadi saudara ahli mencoba membuat distingsi antara pejabat yang dipilih dengan pejabat yang diangkat. Ya, elected official dengan appointed official. Saya masih ingin mempertanyakan rasional dari pengangkatan penjabat itu. Apa yang dikatakan oleh saudara Refli Harun tadi, kenapa tidak memperpanjang pejabat yang sedang menjabat, atau kalaupun melakukan pemilihan, kenapa tidak melakukan pemilihan melalui DPRD? Kenapa ya tidak ya melakukan proses yang lebih demokratis semacam itu? Nah, saya hanya ingin bertanya mengenai hal ini karena saya concern sekali dengan apa yang disebut good governance. Saya takut ya dan khawatir dan memang melihat beberapa komplain dari daerah mengenai tidak berjalannya good governance dalam pengangkatan pejabat-pejabat semacam ini. Karena cenderung dilihat sebagai kepanjangan tangan kekuasaan, extension of powers. Jadi ini menurut saya sangat serius karena nanti tentu ada kaitannya dengan apa yang disebut salah satu tadi oleh kolega kami Bambang Wijoyanto kecenderungan untuk kampanye terselubung. Nah, itu pertanyaan pertama gitu. Sejauh mana ya pengangkatan ya pejabat-pejabat ini dengan rasional di balik itu cukup efektif atau tidak? Karena persepsi publik tidak seperti itu. Nah, yang kedua, tadi saudara Ali mengatakan pejabat kepala daerah itu tidak memiliki legitimasi penuh karena dia diangkat. Tetapi pada sisi lain, wewenangnya mesti penuh. Ya, karena kalau tidak punya kewenangan yang penuh, dia tidak bisa efektif sebagai pejabat daerah. Tapi kan kita juga melihat, ya, dalam terutama menjelang Pilpres, banyak penjabat-penjabat yang cenderung tidak netral. Banyak penjabat-penjabat yang melakukan kampanye terselubung. Nah, kecenderungan ini melahirkan apa yang kami sebut sebagai abuse of power. Dan itu tidak aneh dalam dunia politik, karena dalam dunia politik kita mengenal apa yang disebut kekuasaan itu cenderung korupsi. Power tends to corrupt. Nah, power itu opium gitu, yang selalu nikmat. Ya. Nah, saya hanya ingin ya bertanya dengan semua ekses yang terjadi ya, apakah ya, saudara ahli ya, melihat ada mitigasi yang dilakukan terhadap pengangkatan pejabat seperti ini? Karena kesan saya, apalagi kalau kita menonton film Dirty Vote, ya, itu mitigasi hampir tidak ada dan abuse itu sangat bisa dilihat dan kami menerima laporan itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua saya kepada saudara ahli. Terima kasih. Kemudian lanjutkan saudara Roni yang mulia. Silakan. Terima kasih mulia. Berbicara soal netralitas ini yang tadi disampaikan oleh saudara Ali terkait dengan wilayah Aceh, tetapi kami mempunyai pandangan yang berbeda ketika berbicara di Jawa Tengah, di mana pejabat gubernur yang merupakan orang dekat Presiden Jokowi, yang pernah juga kita laporkan menjemput calon presiden nomor 02 dengan menggunakan atribut mirip dengan 02, tetapi laporan kami tidak diproses oleh Bawaslu. Inilah yang merupakan menjadi anomali, jadi pertanyaan buat kita karena ketika di level pimpinan gubernur tidak bisa disentuh oleh peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi sangat kontradiktif dengan level yang ada di bawahnya. Karena sudah ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri bahwa ada ratusan ASN yang melanggar netralitas. Ini sudah ada di media, salah satu media mainstream yang bisa kita baca bersama. Jadi pertanyaan saya kepada ahli, saya tadi membaca tulisan ahli dalam salah satu media yang ahli menjelaskan terkait dengan pejabat kepala daerah buah dari logika yang inkonsisten. Saudara Ali menulis itu betul? Pertanyaan saya adalah, saya jelaskan.
apakah PJ merupakan instansi atau kepala daerah? Yang kedua, bagaimana usulan ahli agar pejabat kepala daerah dipilih melewati DPRD? Tolong jelaskan. Terima kasih.